Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5 SD. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ya bagi adik-adik atau teman-teman yang belum subscribe ya. Oke, makasih adik-adik dan teman-temannya yang sudah subscribe. Ini dia lengkap kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 39 sampai 46. Langsung saja, ini dia daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Berubah ekosistem dapat mempengaruhi perkembangan biak. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi dua ya. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dengan atau pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada giam pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Ini dia contoh metamorfosis daur hidup kupu-kupu dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu kecil dan menjadi kupu-kupu dewasa. Lanjut, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda. Pada setiap perkembangannya, hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Ini dia daur hidup kecoa. Pertama jadi telur, kemudian menjadi kecoa muda atau nimfa, kemudian pergantian kulit, kemudian jadilah kecoa dewasa. Selain serangga dan kata, hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidupnya di air dan berkembang biak dengan bertelur. Ikan ini hidup di air. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Ini dia contohnya, gambarnya di atasnya. Daur hidup ikan dari telur menjadi ikan muda dan lalu menjadi ikan dewasa ya. Ini namanya tidak mengalami metamorfosis. Kemudian kadal juga, dari telur menjadi kadal muda lalu menjadi kadal dewasa, sama dengan cicak ya. Oke, bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dangkal saat bertelur akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Pada halaman 40, teman-teman diminta membuat peta pikiran dari bacaan di atas. Ini dia jawaban halaman 40. Ini dia ada bagangnya. Daur hidup hewan. Pertama yang metamorfosis dulu, ada terbagi dua, ada sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda di setiap fase perkembangannya, contohnya kupu-kupu. Dan tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang sedikit berbeda di setiap fase perkembangannya, contohnya kecoa. Yang tanpa metamorfosis yaitu ikan, contohnya, atau kadal ya. Jadi ada dua contohnya, ikan dan kadal. Silakan digambar adik-adik.
Lanjut, adik-adik ayo berkreasi. Pada halaman 41 teman-teman diminta membuat diagram daur hidup hewan secara lebih detail dalam bentuk poster. Teman-teman harus menyiapkan alat tambah seperti kertas, karton ukuran A2, pensil, spidol atau pensil warna untuk melakukan kegiatan tersebut. Teman-teman harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Jadi yang pertama itu kamu akan membuat diagram memperlihatkan daur hidup 3 jenis hewan. Jadi kita disuruh memilih 3 jenis hewannya berbeda pada kertas karton. Ketiga hewan yang kamu pilih hendaknya termasuk dalam golongan hewan mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama hewan metamorfosis sempurna, yang kedua tidak sempurna, yang ketiga tidak mengalami metamorfosis. 2 cara informasi tambah, misalnya fakta menarik tentang hewan tersebut dari berbagai ini dari berbagai sumber ya. 3, tentukan tata letak diagram pada kertas sebelum kamu mulai gambar. Lihat contohnya, gambar daur hidup hewan pilihanmu dengan memperlihatkan urutannya, gambar sejelas dan sedetil mungkin. 5, berikan label atau keterangan pada setiap gambar. 6, tulis beberapa fakta menarik tentang daur hidup hewan tersebut di bawah diagram daur hidup hewan pilihanmu. 7, gunakan spidol atau pensil warna untuk memperjelas diagrammu. 8, presentasikan postermu dengan percaya diri. Ini dia jawaban halaman 41 daur hidup hewan. Ini dia nyamuk. Jadi nyamuk itu diagramnya ini dia. Mulai dari telur nyamuk, jentik nyamuk, kemudian jadi jentik nyamuk, kemudian pupa nyamuk, kemudian jadi nyamuk. Ya, ini jentik nyamuk ya, yang biasa dimakan sama ikan cupang. Fakta menarik, nyamuk dewasa memiliki mulut yang menyerupai jarum dan mampu menembus kulit mangsanya. Kemudian hewan jangkrik ini dia. Ingat, nyamuk itu adalah metamorfosis sempurna. Kemudian kita lanjut di metamorfosis tidak sempurna, yaitu jangkrik. Dari telur menjadi nimfa atau jangkrik muda kemudian menjadi jangkrik dewasa. Fakta menariknya yaitu jangkrik jantan dewasa mampu membuat bunyi krik-krik yang nyaring untuk menarik betina dan mengusir pejantan lain. Kemudian hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu kucing. Mulai dari anak kucing, kemudian jadi kucing muda, kemudian jadi kucing dewasa. Fakta menariknya yaitu kucing memiliki lidah yang memiliki benjolan-benjolan kecil yang runcing yang dapat membersihkan bulunya dari kotoran dan kuman. Silahkan digambar dan dicatat adik-adik keterangannya. Kemudian ini dia contoh lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna itu katak. Kecebon cenderung mirip dengan ikan, tidak mirip dengan katak atau kodok. Kemudian yang tidak sempurna metamorfosisnya itu belalang, mulai dari telur kemudian jadi nimfa, kemudian jadi belalang dewasa. Sedangkan ini katak tadi dari telur jadi berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, kemudian katak muda, kemudian jadi dewasa. Lanjut, yang tidak mengalami metamorfosis ya kucingnya, dari anak kucing menjadi kucing muda dan kucing dewasa. Mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat yang gelap ya. Belalang merusak daun-daun tanaman petani sehingga menjadi musuh karena dianggap menjadi. Nah dia, adik-adik silahkan di gambar kalau adik-adik mau. Ini contoh lainnya ya. Ini ada 2 ya. Oke, lanjut. Ayo menulis. Pada halaman 41 teman-teman diminta salah satu hewan yang paling disukai, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Teman-teman harus membuat sebuah tulisan tentang hewan tersebut paling sedikit dalam 3 paragraf. Tuliskan jawaban, ditulis di halaman 42. Ini dia jawaban halaman 42. Daur hidup nyamuk merupakan hewan yang termasuk ke dalam golongan serangga. Hewan ini dikenal suka menghisap darah. Baik darah manusia maupun hewan satu ini terdapat lebih dari 2.700 spesies nyamuk di dunia. Banyak sekali ya. Hewan yang memiliki ciri khas berupa mulut yang menyerupai jarum yang mampu. Ini dia memiliki ciri khas
yang mampu menembus kulit nyamuk terkenal sebagai hewan parasit yang merugikan manusia. Efek ringan akibat gigitan nyamuk adalah rasa gatal. Rasa gatal ini dapat hilang setelah beberapa saat, namun jenis nyamuk Aedes aegypti mampu membunuh manusia dewasa karena ketika mereka menghisap darah, mereka juga menyebarkan virus yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah atau DBD. Ini dia, silahkan dicatat dulu ini adik-adik. Bertelur, nyamuk biasanya bertelur di tempat yang terdapat air. Dalam daur hidupnya, telur nyamuk yang menetas akan berubah menjadi jentik-jentik, kemudian jentik-jentik akan berkembang lagi menjadi pupa. Setelah itu pupa akan berkembang lagi menjadi nyamuk lengkap dengan sayap. Silahkan dicatat adik-adik. Ini contoh lainnya ya, tadi ada nyamuk, ini dia daur hidup kecoa. Sempat adik-adik mau ambil contoh salah satunya ya, mau nyamuk atau kecoa sama ya, sama-sama mengalami metamorfosis sempurna. Atau kalau kecoa sih dia ini metamorfosis tidak sempurna ya kecoa. Kecoa adalah serangga memiliki tubuh oval dan pipi memiliki warna coklat pekat dengan ukuran tubuh pada kecoa dewasa kira-kira 5 cm. Meskipun kecil memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, namun merupakan jenis serangga yang menakutkan dan menjijikan. Kecoa memiliki kepala yang tersembunyi di bawah pronotum kepalanya dan memiliki satu mata tunggal dan sepasang mata majemuk. Terdapat 2 sayap di tubuhnya baik pada kecoa betina maupun kecoa jantan. Bertelur dan setelah telur menetas kemudian akan menjadi nimfa atau bayi kecoa. Setelah menjalani proses dari telur dan nimfa, kemudian yang terjadi adalah kecoa menjadi kecoa muda dan beransur menjadi dewasa yang telah memiliki sayap.
Ayo berlatih pada halaman 46. Teman-teman diminta mengerjakan soal-soal yang disajikan. Jawaban halaman 46 adalah 1. Cara perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Silahkan, ini dia jawabannya. Perbedaannya, hewan yang bermetamorfosis mengalami perubahan bentuk, sedangkan hewan tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk. Yaitu 1. Semuanya mengalami pertumbuhan ukuran, 2. Semuanya mengalami perkembangan, 3. Semuanya mengalami pertambahan usia. Itu persamaannya ya. Jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu hewan berikut. Ini dia daur hidup kucing ya. Iya, ini dia. Dari anak kucing menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Ini dia gambar daur hidupnya. Salah satu hewan yang sering dijadikan hewan peliharaan di rumah ini karena kucing memiliki kandang bulu dan juga lembut serta memiliki tingkah laku yang membuat gemas. Hewan ini memiliki jenis yang cukup banyak. Kucing termasuk hewan mamalia yang sudah tentu tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Ini contoh lainnya daur hidup katak ya, mulai dari telur, berudu, dua kaki, berudu 4 kaki, katak muda dan katak dewasa. Ini dia contoh lainnya ya, yang tadi pertama kucing, ini yang kedua katak ya. Ayo renungkan, 1. Tentang apa saja yang kamu menghadapi pada kegiatan belajar hari ini. Bagaimana kamu mengatasinya? 2. Sikap dan keterampilan apa saja menurutmu perlu ditingkatkan dalam dirimu? Bagaimana caranya? Ini dia jawabannya. 1. Tantangan pada pembelajaran hari ini yaitu menghadapi guru dan harus menjawab pertanyaannya. Cara mengatasinya dengan membaca dan memahami materi yang sudah diajarkan. 2. Keterampilan dalam menggambar daur hidup hewan. Caranya dengan berlatih menggambar dengan kemampuan kita. Itu dia adik-adik ya. Kerjasama dengan orang tuamu.
Apakah memiliki hewan piaraan di rumah atau adakah hewan yang ingin kau piara di rumahmu? Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut, termasuk daur hidupnya dan fakta menariknya. Dengan bantuan orang tuamu, kumpulkan semua informasi tersebut dan tulislah di atas kertas A4 atau HPS. Jadi silakan adik-adik bicarakan dengan orang tua adik-adik atau teman-teman, lalu tanyakan bahwa hewan apa yang ada di peliharaan di rumah. Misalnya hewan yang ada di rumah kalian itu ada burung-burung, ada ayam, sapi, kerbau, kambing, kuda, atau ikan. Ya, tanyakan daur hidupnya ya, proses metamorfosisnya. Apakah dia sempurna, tidak sempurna, atau tidak metamorfosis, contohnya kucing dan lain-lainnya. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 5 kelas 5 subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 5 di buku tema halaman 39, 40, 41 dan 46. Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih adik-adik ya. Baik adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik dan teman-teman tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru dari channel YouTube Kunci Jawaban. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Baik adik-adik, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau videonya kurang menarik ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.